Angkatan Laut Tiongkok kembali menerima 2 destroyer baru tipe 055, sehingga PLA Navy kini resmi mengoperasikan 10 kapal perusak multimisi kelas berat tersebut. Kementerian Pertahanan Nasional Republik Rakyat Tiongkok mengumumkan bahwa 2 kapal perusak rudal berpemandu tipe 055 terbaru telah resmi dioperasikan. Kapal tersebut diberi nama Dongguan dengan nomor lambung 109 dan Anqing dengan nomor lambung 110. Kapal dengan bobot sekitar 10.000 ton ini diperkenalkan kepada publik melalui siaran media pemerintah dan melakukan debut resminya di Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat. Dengan tambahan ini, secara keseluruhan, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat kini mengoperasikan 10 kapal perusak tipe 055. Sebelumnya, 8 kapal telah ditempatkan di Komando Teater Utara dan Komando Teater Selatan. Penempatan ini membuat ketiga Komando Teater Angkatan Laut kini sama-sama mengoperasikan kapal perusak tipe 055. Kehadiran 2 kapal baru di Teater Timur juga dinilai mencerminkan meningkatnya perhatian militer Tiongkok terhadap kawasan yang berkaitan dengan Taiwan. Seorang pakar militer Tiongkok, Wang Yunfei, mengatakan bahwa gelombang kedua kapal tipe 055 kemungkinan telah mengalami peningkatan dibandingkan generasi pertama yang terdiri dari 8 kapal sebelumnya. Meskipun detail teknis belum diungkapkan, ia menilai penambahan kapal ini akan mendukung kebutuhan masa depan kelompok kapal induk Tiongkok yang semakin aktif melakukan operasi jarak jauh. Kapal perusak tipe 055 dirancang untuk menjalankan berbagai peran operasional. Kapal ini dapat berfungsi sebagai pengawal utama bagi kelompok serang kapal induk dan memainkan peran penting dalam perlindungan udara serta pertahanan maritim. Selain itu, kapal ini juga dapat beroperasi bersama kapal serbu amfibi besar seperti tipe 075 dan tipe 076 untuk membentuk kelompok serang amfibi yang mampu mendukung operasi pendaratan jarak jauh. Dalam skenario operasi yang lebih luas, tipe 055 juga mampu memimpin gugus tugasnya sendiri. Kapal ini dapat bekerja sama dengan kapal perusak tipe 052C dan tipe 052D serta fregat tipe 054A dan tipe 054B untuk membentuk kekuatan tempur maritim jarak jauh yang mampu menjalankan misi ofensif maupun defensif secara mandiri. Kombinasi ini juga memungkinkan integrasi dengan kelompok kapal induk dalam operasi laut lepas yang lebih kompleks. Sejarah pengembangan kapal ini dimulai sejak Desember 2009 ketika Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat menyetujui proposal pengembangan kapal perusak kelas 10.000 ton. Kapal pertama dalam kelas ini, Nancang, dengan nomor lambung 101, mulai dibangun pada Desember 2014 di galangan kapal Jiangnan di Shanghai. Kapal tersebut diluncurkan pada Juni 2017, memulai uji coba laut pada Agustus 2018 dan resmi bergabung dalam armada pada Januari 2020. Secara umum, tipe 055 memiliki panjang sekitar 180 meter dan lebar 20 meter dengan bobot perpindahan antara 12.000 hingga 13.000 ton pada kondisi muatan penuh. Kapal ini menggunakan sistem propulsi kombinasi gas dan gas atau KOGAK yang terdiri dari 4 turbin gas Kisi 280 dengan masing-masing tenaga sebesar 28 MW atau sekitar 38.000 tenaga kuda sehingga menghasilkan total daya mencapai 112 MW atau sekitar 150.000 tenaga kuda. Sistem ini menggerakkan 2 poros dengan 2 baling-baling yang memiliki sudut pitch yang dapat dikendalikan. Dengan konfigurasi mesin tersebut, tipe 055 mampu melaju hingga kecepatan sekitar 30 knot atau setara dengan 56 km per jam. Selain itu, kapal ini memiliki jangkauan operasional hingga 5.000 mil laut atau sekitar 9.300 km yang memungkinkannya menjalankan misi jarak jauh dalam waktu yang lama. Untuk mendukung kebutuhan operasionalnya, kapal ini juga dilengkapi 6 generator turbin KD-50 dengan daya masing-masing 5 MW sehingga total menghasilkan daya sekitar 30 MW tenaga listrik. Daya ini digunakan untuk mengoperasikan berbagai sistem penting di kapal, termasuk sensor, sistem komando, serta peralatan pendukung lainnya. Persenjataan utama kapal ini terkonsentrasi pada 112 sel di sistem peluncuran vertikal atau VLS yang terdiri dari 64 sel di bagian depan dan 48 sel di bagian belakang. Sistem ini mengikuti standar nasional GJB 5860 2006 dan memungkinkan metode peluncuran panas maupun dingin. VLS tersebut mampu mengoperasikan berbagai jenis rudal. Di antaranya adalah rudal permukaan ke udara jarak jauh HHQ-9, rudal jelajah anti kapal YJ-18,
rudal balistik hipersonik YJ-21, serta rudal jelajah serangan darat CJ-10. Sistem ini juga dapat mengakomodasi roket anti kapal selam seperti YU-8. Untuk pertahanan tambahan, kapal ini dilengkapi meriam laut 130 mm HPJ-45 serta sistem senjata jarak dekat berbasis meriam 30 mm HPJ-11 yang memiliki 11 laras dengan kecepatan tembakan hingga 11.000 butir per menit. Kapal ini juga dibekali sistem pertahanan titik permukaan ke udara jarak pendek HHQ-10 dengan 24 sel yang memiliki jangkauan hingga 9 km. Pada aspek sensor dan sistem pemrosesan data, tipe 055 dirancang dengan penekanan pada cakupan pita ganda serta pengurangan jejak radar. Tiang terintegrasi kapal ini menampung 4 panel radar AESA tipe 346B pada pita S dengan jangkauan deteksi yang diklaim melebihi 400 km serta peningkatan kemampuan hingga 60% terhadap target yang sulit terdeteksi. Selain itu, tiang tersebut juga dilengkapi radar pita X yang berfungsi untuk melacak objek terbang rendah. Sistem ini didukung oleh antena peperangan elektronik, sistem tautan data, serta radar navigasi yang terintegrasi untuk meningkatkan kesadaran situasional di medan tempur. Fitur tambahan lainnya mencakup sensor peringatan laser, sistem elektrooptik, serta perangkat penanggulangan elektronik. Sementara itu, desain lambung kapal mengadopsi bentuk haluan bulat yang menampung sistem sonar, termasuk sonar kedalaman variabel dan sonar susunan tarik. Secara keseluruhan, desain ini dirancang untuk mengurangi jejak radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik dengan cara menyembunyikan peralatan tambat serta saluran pembuangan sehingga meningkatkan kemampuan siluman kapal di berbagai kondisi operasi. Pakar militer Tiongkok lainnya, Zhang Junse, menilai bahwa tipe 055 saat ini masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional Angkatan Laut Tiongkok yang terus berkembang. Ia menyatakan bahwa pembangunan kapal jenis ini perlu terus dilanjutkan untuk mendukung operasi di laut lepas, perlindungan jalur komunikasi maritim, serta pengamanan kepentingan nasional di luar negeri. Dengan bertambahnya jumlah kapal perusak tipe 055, kemampuan Tiongkok untuk mempertahankan kehadiran di laut lepas diperkirakan akan semakin meningkat. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada kekuatan militer, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap dinamika keamanan dan stabilitas kawasan. Selain itu, penambahan 2 kapal ini menunjukkan bahwa Tiongkok terus memperkuat kemampuan angkatan lautnya secara signifikan. Dengan kemampuan multimisi dan jangkauan operasi yang luas, kapal ini menjadi salah satu elemen penting dalam strategi proyeksi kekuatan maritim Tiongkok di masa depan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.